Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Ananda Lutfiana Zain, kedua saya sendiri Sarah Veronica Putri, dan yang ketiga ada Muhammad Ardiansyah, keempat ada Grace Nikita, dan yang terakhir ada Monika Sihombing. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan text planning pada CV Sinar Timur. Latar belakang pendirian perusahaan. CV Sinar Timur didirikan tahun 2000 dan merupakan wajib pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan tas duffel. Tas duffel ini biasanya dikenal dengan gym bag atau tas fitness. Tas duffel memiliki material dasar yaitu parasut ataupun kain kanvas yang tahan air atau waterproof. Bahan baku ini diimpor dari berbagai negara seperti Inggris, Amerika, Jerman, dan Jepang. CV Sinar Timur menggunakan sistem pembukuan accrual basis. Data wajib pajak. Yang pertama, nama wajib pajak CV Sinar Timur memiliki NPWP dengan alamat kedudukan Jalan Merdeka nomor 10 Tanjung Timur, Depok, Yogyakarta, dan nama pimpinan adalah Anwar Oliver, alamat rumah Jalan Kemangi nomor 1 Yogyakarta, dan klasifikasi Badan Persekutuan Komanditer atau CV. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf J UU nomor 36 tahun 2008, CV bukan merupakan badan hukum, sehingga aset atau kekayaan yang dimiliki akan ditujukan kepada pendirinya. Oleh karena itu, apabila pendiri CV menerima penghasilan atas usaha yang dijalankan, hal tersebut bukanlah merupakan gaji, melainkan laba tidak kena pajak dan bukan termasuk objek PPh. Yang kedua, penghasilan dari usaha. CV Sinar Timur memperoleh penghasilan. Berikut kami tampilkan laporan laba rugi pada tahun 2010 sebelum tax plan. Dari laporan laba rugi dapat dihitung biaya pajak terutang CV Sinar Timur sebagai berikut. Yang pertama, laba fiskal sebesar 1.690.000.000 dikali dengan tarif PPh 25%, maka jumlah yang harus dibayarkan oleh CV Sinar Timur sebelum adanya penerapan tax planning sebesar Rp422.500.000. Maka laba setelah pajaknya menjadi Rp1.267.500.000. Adapun tax planning yang dilakukan oleh CV Sinar Timur yaitu dengan mengeluarkan biaya pembelian telepon sebesar 20 juta serta biaya pendidikan dan pelatihan SDM sebesar 25 juta. Berikut laporan laba rugi CV Sinar Timur setelah penerapan tax planning. Dari laporan laba rugi yang di atas dapat kita hitung biaya pajak terutang CV Sinar Timur setelah diadakannya penerapan tax planning. Yang pertama, laba fiskalnya menjadi Rp1.655.000.000 dikali dengan tarif PPh 25% sehingga menjadi Rp413.750.000 sehingga laba setelah pajaknya menjadi Rp1.241.250.000. Jadi setelah dilakukannya penerapan tax planning ini dapat kita lihat bahwa CV Sinar Timur dapat menghemat pajak sebesar Rp8.750.000. Ini saya akan menjelaskan tentang PPh Pasal 21, di mana PPh Pasal 21 memiliki 3 metode. Yang pertama ada net method, kedua ada gross method, dan yang ketiga ada gross up method. Di sini kami menggunakan metode gross, metode pemotongan pajak di mana karyawan sendiri menanggung jumlah pajak penghasilannya. Metode ini kami gunakan dikarenakan mempermudah pengelolaan keuangan perusahaan. Jadi perusahaan tidak perlu menghitung dan melaksanakan penyotoran dari pajak yang dipotong. Ini contoh PPh Pasal 21 dengan metode gross. Di sini Robi merupakan karyawan CV Sinar Timur di mana gajinya 11 juta per bulan dengan status belum kawin dan tanpa tanggungan. Cara menghitungnya, pertama gajinya ada 11 juta, lalu ada biaya jabatannya 5% dikali gaji hasilnya 500.000. Lalu gaji dikurang biaya jabatan menghasilkan penghasilan neto sebulan sebesar 10.500.000. Lalu dapatlah penghasilan
Neto setahunnya dikali sama 12 dikali 10.500.000, hasilnya 126 juta. Lalu untuk mencari PKP, dikarenakan Robi berstatus belum kawin dan tanpa tanggungan, jadi 126 juta ini dikurang dengan 54 juta, hasilnya 72 juta. Lalu menghitung PPh 21 terutang setahunnya, ada 2 tingkatan. Yang pertama 5%, lalu yang kedua ada 15%. Karena 72 juta lebih dari 50 juta, maka 5% dikali 50 juta dulu, hasilnya 2.500.000. Lalu sisanya 15% dikali dengan 22 juta, hasilnya 3.300.000. Lalu ditambahkan hasilnya 5.800.000. Lalu untuk menghitung PPh terutang sebulannya dibagi dengan 12, hasilnya Rp483.333. PPh pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Tarif angka pengenal impor yaitu sebesar 2,5% dari nilai impor, sedangkan angka pengenal impor atau API sebesar 7,5%. Lalu kita masuk ke contoh. Pada tanggal 1 Januari 2009, CV Sinar Timur mengimpor tas duffel dari Jerman dengan harga faktur sebesar 50.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK 010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar 1 US dollar sebesar 10.000. Berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai jika CV Sinar Timur memiliki API atau angka pengenal impor? Di sini kita akan melihat ada harga fakturnya itu sebesar 50.000 US dollar. Biaya asuransinya sebesar 5% dikalikan dengan 50.000 US dollar sama dengan 2.500 US dollar. Biaya angkutnya sebesar 10% dikalikan dengan 50.000 US dollar sama dengan 5.000 US dollar. Cost insurance rate-nya itu sebesar 57.500. Cost insurance rate dalam rupiah 57.500 US dollar dikalikan dengan 10.000, dapatlah hasil 575 juta. Lalu ada biaya masuknya 20% dikalikan dengan 575 juta sama dengan 115 juta. Biaya masuk tambahannya 10% dikalikan dengan 575 juta sama dengan 57.500. Lalu dapatlah nilai impornya yaitu sebesar 747.500. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai jika CV Sinar Timur memiliki angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dikalikan dengan nilai impor yaitu 2,5% dikalikan dengan 747.500 sama dengan 18.687.500. Penerapan tax planning PPh pasal 23 menggunakan metode gross up. CV Sinar Timur memakai jasa perbaikan dan pemeliharaan listrik kantor. Dapat dihitung melalui transaksi yang berhubungan dengan jasa sebesar 201.561.700. PPh pasal 23 yang berhubungan dengan jasa, maka dia akan dikalikan sebesar 2%. Maka perhitungan awal sebelum menggunakan metode gross up, 2% dikali 201.561.700 dengan hasil 4 juta,
31.234. Jadi PPh pasal 23 yang harus dipotong sebesar 4.031.234. Perhitungan PPh pasal 23 setelah menggunakan metode gross up sebesar 100/98 dikali 201.561.700, hasilnya 205.675.204. PPh pasal 23-nya dikalikan 2% dengan hasil yang dikalikan sebelumnya, yaitu 205.675.204 sebesar 4.113.504. Jadi berdasarkan perhitungan di atas terlihat perbedaan biaya pemakaian akan jasa perbaikan dan pemeliharaan listrik kantornya, di mana sebelum menggunakan metode gross up biaya pemakaian jasanya tersebut sebesar 4.031.234. Kemudian setelah menggunakan metode gross up biaya pemakaian jasa tersebut meningkat menjadi 4.113.504. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 25. Contoh PPh pasal 25. Nah, di sini untuk contohnya dalam kasus misalnya nih, dari jumlah pajak penghasilan tuan aman yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2019 sebesar 50 juta. Nah, kemudian jumlah kredit pajak Pak Tuan Purnama pada tahun 2019 itu sebesar 21.500.000 dengan rincian sebagai berikut. Nah, yang pertama PPh pasal 21 sama dengan 10 juta, PPh pasal 22 sama dengan 5 juta, PPh pasal 23 sama dengan 3 juta. Kemudian PPh pasal 24 sama dengan 3 juta. Nah, contohnya yang ditanyakan berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 tuan aman untuk tahun 2020. Nah, penjelasannya PPh terutang tahun 2019 yaitu 50 juta. Kredit pajaknya PPh pasal 21 sama dengan 10 juta, PPh pasal 22 sama dengan 5 juta, PPh pasal 23 sama dengan 3 juta, PPh pasal 24 3.500.000. Kemudian jumlah kredit pajak sama dengan 21.500.000. Dan dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2020 sama dengan 28.500.000. Angsuran pajak tuan aman tiap bulan sebesar 2.375.000. Nah, jadi dari kasus tersebut tuan aman harus membayar sendiri. Jadi tuan aman itu harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2020 mulai pada masa Maret sebesar Rp2.375.000. Terima kasih. Penerapan tax planning untuk PPN. CV Sinar Timur pada Januari 2010 menjual tas fitness sebanyak 1.000 pieces dengan harga per piecesnya sama dengan Rp500.000. Berikut rincian PPN keluaran CV Sinar Timur selama Januari 2010. Total harga sama dengan 1.000 pieces dikali Rp500.000 sama dengan Rp500 juta. Dikali 10%, maka PPN keluaran CV Sinar Timur selama Januari 2010 sama dengan 50 juta. Kemudian, CV Sinar Timur juga melakukan pembelian bahan baku produksi sebesar Rp100 juta dari dua perusahaan penyedia bahan baku. Berikut rincian PPN masukan CV Sinar Timur selama Januari 2010. Yang pertama, dari PT Ananda bahan baku parasut dengan total harga Rp90 juta dikali 10%, maka PPN-nya sama dengan 9 juta. Yang kedua, dari PT Jaya bahan baku resleting total harga 10 juta dikali 10%, maka PPN-nya sama dengan 1 juta. PPN terutang CV Sinar Timur. Dari perhitungan PPN keluaran dan PPN masukan CV Sinar Timur tersebut, PPN terutang pada bulan Januari 2010 ini adalah: yang pertama, PPN keluaran sama dengan 50 juta dikurangi dengan PPN masukan sebesar 10 juta, maka PPN terutang pada Januari 2010 sama dengan 40 juta termasuk di PPN kurang bayar. Karena pada penyampaian SPT masa PPN bulan Januari 2010 mengalami
PPN kurang bayar, maka CV Sinar Timur harus melaporkan PPN kurang bayar sebesar 40 juta rupiah tersebut ke kas negara. Kesimpulannya, yang pertama, perusahaan dapat memahami peraturan yang berlaku dan dapat memanfaatkan celah yang ada. Kedua, penerapan kebijakan perencanaan pajak pada CV Sinar Timur dapat meminimalisasikan beban pajak yang ada. Dan yang ketiga, CV Sinar Timur adalah perusahaan yang taat dalam perpajakan karena tidak adanya sanksi dan denda dari pihak yang berwenang. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.